Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah 10 perilaku Jessica yang menjadikannya sebagai pelaku tunggal dalam kasus kematian Myrna. Perilaku-perilaku dari Jessica ketika di Olivier akhirnya menjadi jalan bagi penyidik, JPU, dan hakim untuk memperkuat tuduhan mereka bahwa memang benar Jessica yang membunuh Myrna dengan rencana terlebih dahulu, atau di dalam hukum dinamakan pembunuhan berencana. Namun, kita perlu sadar bahwa hingga kini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa Jessica merencanakan pembunuhan terhadap Myrna. Pertama, datang lebih awal ke restoran Olivier. Kedatangan Jessica yang terlalu cepat, jauh dari waktu janjian, menjadikan Jessica dicurigai sebagai orang yang memiliki tujuan terselubung. Alasan Jessica menghindari sistem 3-in-1 lalu lintas, tidak kemudian dianggap serius oleh hukum, baik dari penyidik, JPU hingga majelis hakim. Kedatangan awal Jessica di restoran Olivier, pada akhirnya menjadikan Jessica sebagai orang yang sedang menjalankan pembunuhan berencana. Kedua, Jessica memesankan minuman untuk Myrna. Inisiatif Jessica yang memesankan kopi untuk sahabatnya Myrna, tidak kemudian menjadi bukti niat baik seorang teman, tetapi malahan menjadi tindakan keji. Jessica kemudian dicurigai sebagai orang yang menaruh sianida pada es kopi Vietnam Myrna. Padahal, kalau dicermati secara akal sehat, bisa saja tanpa sianida sekalipun, Myrna mati karena kopi. Apalagi kopi Vietnam di Olivier memang terkesan strong, sebagaimana diakui Jessica, dan juga diakui Manager Olivier kepada Hani. Terlebih pula dari keterangan Hani ketika menelpon Arif. Arif malah berpikir, jangan-jangan Myrna pingsan karena minum kopi dalam keadaan lapar. Saya bilang, Arif ini Myrna pingsan. Terus dia bilang, kenapa? Belum makan kali ya? Terus aku bilang, nggak tahu. Ini pingsannya aneh. Lalu Arif bilang, kasih minum teh manis aja Han, gue takutnya dia belum makan. Dia enek. Terus aku bilang, saya nggak berani Rif, ini mulutnya udah keluar busa banyak banget. Ini aneh banget Rif, cepetan kesini tolong ya, tolong. Lalu, bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Ketiga, Jessica terlalu lama menguasai kopi yang dipesan untuk Myrna. Jessica memesan kopi untuk Myrna, jauh sekali sebelum Myrna datang ke Olivier. Selama hampir 1 jam, es kopi Vietnam Myrna dijaga oleh Jessica, yang mana sambil menunggu kedatangan Myrna. Periode Jessica menunggu Myrna inilah, yang kemudian diterjemahkan Jessica menguasai kopi Myrna. Secara logika hukum, memang tidak salah ketika dikatakan demikian. Kekeliruan Jessica tidak bisa dipungkiri, dalam hal memesankan kopi Myrna, sebelum Myrna tiba di lokasi. Keempat, memindahkan paper bag. Salah satu yang ramai diperbincangkan dalam persidangan, ataupun di luar sidang adalah, terkait paper bag, yang dicurigai dipindahkan Jessica, untuk menutupi gelas es kopi Vietnam, yang ia pesan untuk Myrna. Perilaku Jessica yang satu ini, dijadikan sebagai salah satu cara Jessica, untuk menutupi kamera CCTV di Olivier. Menurut JPU dan majelis hakim, yang dilakukan Jessica, tidaklah normal dan lazim. Kelima, tidak mau mencicipi kopi Myrna. Ketika Myrna tiba di meja 54 sesuai pesanan Jessica, Myrna duduk sebentar. Dan langsung seruput es kopi Vietnam, yang notabene telah dipesan Jessica, hampir sejam yang lalu. Ketika Myrna mengibas mulutnya, dan mengatakan kopinya sangat tidak enak. Myrna kemudian mengajak Jessica dan Hani, untuk mencoba kopi tersebut. Hani, atas perasaan tidak enakan dengan Myrna, kemudian mencicipi kopi tersebut, tapi Jessica menolak untuk mencicipinya. Ini jugalah yang menjadi alasan, JPU dan majelis hakim semakin curiga dengan Jessica. Keenam, bertanya kepada pegawai Olivier. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh manajer Olivier, Jessica ternyata sempat menanyakan kepadanya, kalian menaruh apa di kopinya Myrna? Pertanyaan Jessica tersebut, kemudian dijadikan sebagai tanda-tanda Jessica sudah mengetahui bahwa, ada sesuatu di dalam kopi Myrna. Meski di persidangan, Jessica mengaku bahwa, ia menanyakan hal demikian, karena Myrna pingsan setelah minum kopi tersebut. Secara normal, dapat kita katakan bahwa Jessica bertanya seperti itu karena memang wajar dilakukan. Namun, kacamata persidangan berkata lain, ternyata pertanyaan itu dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan kecurigaan-kecurigaan. Ketujuh, memberitahu sendi kembaran Myrna tentang sianida.
Pada waktu memberikan keterangan di persidangan, Sandy, kembaran Myrna, menuturkan bahwa, setelah Myrna meninggal sampai setelah dikuburkan, Jessica memberikan informasi yang tidak biasa kepada Sandy. Bahkan, kembaran Myrna itu mengatakan, Jessica pernah mengirimkan link berita, terkait kematian akibat racun sianida. Keterangan Sandy ini, menambah kecurigaan terhadap Jessica, mengapa Jessica sampai curiga bahwa, Myrna mungkin mati karena diracun. Sekali lagi, kalau secara kacamata normal, percakapan Jessica dengan kembaran Myrna tersebut, sebenarnya wajar-wajar saja. Kedelapan, membuang celana jeansnya. Hilangnya celana jeans yang dipakai Jessica saat kejadian, juga menjadi pemberitaan yang cukup ramai pada kasus kopi sianida. Penyidik pada waktu itu, mencari celana tersebut secara intens, tetapi tak kunjung ditemukan. Padahal, yang buang celana itu adalah pembantu Jessica. Hingga kini, kita semua tidak pernah tahu, di mana pembantu itu membuang celana jeans Jessica, yang sobek karena sesak terlalu sesak tersebut. Kejadian ini memang sangat lucu. Potongan mayat yang dibuang terpisah-pisah oleh penjahat, biasanya sangat mudah ditemukan, sedangkan celana jeans Jessica menjadi sulit ditemukan. Ajaib memang. Kesembilan, terlalu tenang. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica selalu tampil begitu tenang. Mungkin saja ia ingin terlihat tegar, tapi sayangnya, ketenangan seperti ini malahan membuat Jessica dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin. Sebenarnya, kita tidak tahu pasti, apakah Jessica berperilaku tenang, karena memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Myrna. Atau tenang, karena memang berkarakter seperti itu. Hanya Jessica dan Tuhan yang tahu pastinya. Kesepuluh, sering katakan lupa, ketika menjalani persidangan. Ketika menjalani persidangan, mulai dari berstatus sebagai tersangka, hingga terdakwa, Jessica seringkali mengatakan lupa, ataupun tidak ingat, ketika ditanyai detail peristiwa yang terjadi. Jessica beralasan, ia mengalami tekanan yang kuat. Namun, JPU dan Majelis Hakim menganggap alasan lupa atau tidak ingat Jessica sebagai alibi untuk mengaburi fakta yang terjadi. Padahal, hukum persidangan juga mengakui bahwa lupa adalah alasan manusiawi.